Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saifuddin dengan NIM 20103040014. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hak menolak hukum dan kewajiban mematuhi hukum. Hak menolak hukum. Hugo Adam Bedau dalam bukunya Civil Disobedience in Focus berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik merupakan persoalan lama. Sesuai kisah klasik Yunani kuno tentang pembangkangan Prometheus terhadap Zeus yang sengaja dilakukan agar sang dewa memberikan api kepada manusia. Terlepas dari faktor historis yang dengan jelas memperlihatkan pembangkangan terhadap hukum yang berlaku, sikap tidak mematuhi hukum itu sendiri merupakan isu politik kontroversial. Penolakan terhadap hukum bagi masyarakat politik merupakan taruhan yang sangat berbahaya karena mengancam otoritas negara secara langsung yang dapat berujung pada instabilitas berkepanjangan. Civil disobedience selalu dipahami sebagai pembangkangan terhadap negara, sehingga apabila seorang tidak setuju dengan hukum yang berlaku, maka dapat menyikapi hukum dengan 3 kemungkinan sikap, yaitu pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum namun tetap diam tidak menyatakan ketidaksetujuannya, takut akan hukuman atau rasa tidak nyaman atas kritik dari pihak lain seringkali menjadi alasan untuk bersikap diam terhadap hukum yang tidak adil. Yang kedua, subjek memilih untuk tak mematuhi hukum namun setelah menyuarakan ketidaksetujuannya. Hal ini tidak bisa disebut sebagai civil disobedience karena tidak ada tindakan melawan hukum selain pernyataan ketidaksetujuan. Ketiga, subjek menolak untuk menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik. Toreau menegaskan bahwa manusia kalau pada akhirnya mematuhi hukum itu karena ia memahami bahwa hukum itu benar atau adil. Oleh karena itu, manusia memiliki suara hati. Sedangkan John Rawls memandang civil disobedience sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Oleh karena ada kemungkinan pembangkangan sebagai ungkapan sikap peduli pada hukum yang adil itulah maka hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan sanksi hukum. Di sini diskresi hakim memainkan peranan penting agar hukum dapat diterapkan secara adil. Ada 3 kondisi utama menurut Rawls sebagai pembenaran atas gerakan pembangkangan, yaitu apabila civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditunjukkan pada rasa keadilan komunitas, maka pantas kalau gerakan ini dibatasi pada berbagai hal yang dipandang tidak adil. Kedua, civil disobedience dapat dibenarkan ketika berbagai upaya yang dilakukan dengan kehendak baik untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa. Yang ketiga, civil disobedience sebetulnya lebih merupakan tuntutan prinsip rasa keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi pembangkangan terhadap hukum baru dibenarkan apabila terjadi ketidakadilan yang serius. Yang kedua yaitu kewajiban mematuhi hukum. Kewajiban mematuhi hukum muncul sebagai konsekuensi natural dari kewajiban terhadap keadilan ketika kita berpikir bahwa moral seseorang tidak sekedar menuntut bahwa orang lain tidak boleh dirugikan atau terancam keamanannya. Selain itu pula, hak moral seseorang juga menuntut kita dalam melakukan sesuatu yang menguntungkan atau bermanfaat baginya. Sehingga kita secara moral wajib mendorong lembaga yang adil demi mengamankan dan mendorong pelaksanaan hak orang lain. Oleh karena itu, komitmen moral natural kita pada hak sesama warga merupakan legitimasi pembatasan kebebasan kita melalui hukum yang berlaku. Voluntarisme sebagai refleksi dari etika The Good Samaritan. Seorang Samaria yang dilukiskan sebagai figur yang baik hati dengan membantu seorang Yahudi notabene musuh dari suku Samaria. Hal ini memberi ruang pada negara untuk melakukan paksaan hukum tanpa harus mendapatkan persetujuan dari warga negara.